Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Iza Muharroma dengan NIM T 2019-1070. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidi Jember, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas A2. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi terjemah Al-Quran dengan metode An-Nasr. Adapun 3 pembahasan yang akan saya jelaskan kali ini. Yang pertama yakni mengenai konsep dasar terjemah Al-Quran metode An-Nasr. Yang kedua, metode An-Nasr berpengaruh dalam menghafal juz 30. Dan yang ketiga yakni pengaruh metode An-Nasr pada mata pelajaran Al-Quran hadis. Pada pembahasan yang pertama yakni konsep dasar terjemah Al-Quran metode An-Nasr diklasifikasikan menjadi 5 subbab. Di antaranya yang pertama pengertian metode terjemah Al-Quran, yang kedua pengertian metode An-Nasr, dan yang ketiga tujuan metode An-Nasr, keempat tahapan pola metode belajar An-Nasr, dan yang terakhir keunggulan dan kelemahan metode An-Nasr. Lanjut ke subbab yang pertama, yakni pengertian metode terjemah Al-Quran. Terjemah berarti menjelaskan atau menerangkan, maksudnya menerangkan suatu pembicaraan serta menjelaskan maksudnya. Sedangkan Al-Quran yakni kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam bentuk mushaf. Jadi, terjemah Al-Quran adalah memindahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa lainnya dengan tujuan untuk mempermudah umat Islam yang tersebar di seluruh dunia dalam mempelajari serta memahami isi kandungan Al-Quran. Lanjut ke tujuan dari adanya penerjemahan Al-Quran di antara lain. Yang pertama, untuk mengetahui makna dan isi kandungan dalam Al-Quran. Yang kedua, bisa membantu menghafalkan Al-Quran dengan memahami arti ayat yang akan dihafalkan. Lalu yang ketiga, untuk mempelajari bahasa Arab, terutama dalam menambah kosakata yang bersumber dari Al-Quran. Selanjutnya, ke macam-macam terjemahan. Adapun macam-macam terjemah Al-Quran ada 2, yaitu yang pertama terjemah harfiah, yaitu memindahkan perkataan atau ungkapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan menjaga tatanan dan juga susunan kosakata Al-Quran. Maksudnya pengalihan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lainnya sesuai dan tertib bahasa yang pertama. Dan yang kedua terjemah tafsiriyah, yakni terjemah yang dilakukan penerjemah atau mutarjim dengan lebih mengedepankan maksud atau isi kandungan yang terdapat dalam bahasa asal yang diterjemahkan. Maksudnya, pengalihan dari bahasa ke bahasa lainnya tanpa terikat dengan susunan dan juga tata tertib bahasa yang pertama. Intinya lebih mengedepankan makna atau isi kandungan dari arti Al-Quran itu sendiri. Lanjut ke subbab yang kedua, yakni pengertian metode An-Nasr. Sosok yang berhasil menemukan metode An-Nasr yakni bernama Muhammad Taufik. Beliau pria asal Dusun Patuk, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Metode An-Nasr sudah mulai disusun sejak pertengahan tahun 1999, namun penerapan metode tersebut baru diuji cobakan pada awal tahun 2005 dengan kisaran usia mulai dari 5 tahun sampai 16 tahun. Waktu belajar antara 30 sampai 45 menit setiap pertemuan. Dalam satu hari dilakukan 2 kali, yaitu pagi serta sore. Dalam waktu 5 tahun, anak-anak mampu menerjemahkan Al-Quran dengan menyebut arti per kata, menyusun terjemah per ayat, dan mampu menerjemah dengan mendengarkan bacaan dari kaset atau CD. Lanjut, alasan mengapa memilih An-Nasr sebagai nama metodenya. Antara lain, yang pertama, mengingat An-Nasr artinya pertolongan. Harapannya agar pengguna metode ini senantiasa mengingat hanya dengan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pengguna dapat memahami Al-Quran karena sesuatu yang mustahil jika kita memahami kalamnya tanpa mendapatkan ridhonya. Lalu alasan yang kedua yakni nama An-Nasr sebagai bentuk harapan akan datangnya kejayaan dan juga kemenangan umat Islam dalam segala bidang kehidupan. Nama An-Nasr merupakan harapan akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan bagi umat Islam atas para musuhnya yang berbondong-bondong umat Islam untuk masuk ke dalam
Islam secara kafah dan diampuninya dosa serta kesalahan. Sebagaimana yang ada dalam surat An-Nasr. Metode An-Nasr ini merupakan cara menerjemahkan Al-Quran baik per kata maupun per ayat dengan teknik mengulang-ulang dan tidak menjadikan ilmu bahasa Arab atau nahwu shorof sebagai modal pertama untuk mendapatkan pengertian Al-Quran. Tetapi bukan berarti ilmu itu tidak diperlukan dalam metode ini, karena ilmu tersebut dapat dipelajari ketika tujuan utama pembelajaran terjemah Al-Quran sudah tercapai. Jadi maksudnya, tujuan utama metode An-Nasr yakni anak dapat menerjemahkan Al-Quran baik per kata maupun per ayat yang dipandu dengan buku pedoman metode An-Nasr, dan apabila tujuan utama telah tercapai, barulah mempelajari ilmu bahasa Arab atau nahwu shorof, yang mana mengingat metode ini lebih diterapkan kepada anak di usia dini, jadi lebih mempermudah mereka dalam mempelajari terjemah Al-Quran. Lanjut ke subbab yang ketiga, yakni tujuan metode An-Nasr. Metode An-Nasr adalah menghafalkan arti dari mufrodat yang ada di surat-surat pendek juz 30 dan juga juz 29. Pola dan cara menghafalnya tidak sama, tergantung dengan usia dan juga kemampuan anak. Alasan mengapa memilih juz 30 serta 29 sebagai materi pertama, diantaranya yakni yang pertama, diharapkan terjadi tumbuhnya keimanan sebelum mereka mempelajari surat-surat yang lainnya, yang mana sudah mulai membahas tentang hukum. Yang kedua, menumbuhkan semangat karena hanya dalam beberapa kali pertemuan saja mereka sudah bisa mengartikan beberapa surat. Yang ketiga, juz 30 itu pendek-pendek, jadi sangat cocok untuk pengulangan dengan pola-pola metode An-Nasr. Dengan belajar terjemah Al-Quran menggunakan metode An-Nasr, diharapkan memiliki kemampuan diantaranya, yakni mampu menerjemah dengan terjemah per kata, mampu menerjemah dengan terjemah per ayat, dan mampu menerjemah dengan kecepatan yang sama dengan kemampuan membaca Al-Quran, serta mampu membedakan arti untuk kata yang sama namun digunakan pada konteks yang berbeda. Selain itu juga mampu menerjemahkan bacaan orang atau bacaan murotal dari para qori dari VCD atau MP3. Lanjut ke subbab yang keempat, yakni tahapan pola metode belajar An-Nasr. Cara mengajar metode An-Nasr antara lain, guru membacakan ayat yang hendak dihafalkan, lalu murid disuruh menirukan gurunya. Hafalan arti dimulai dari surat Al-Fatihah dan juz 30. Bila juz 30 telah selesai, dilanjutkan pada juz 29. Pelajaran tentang nahwu shorof cukup dipelajari oleh guru, dan hafalan sebaiknya secara berkelompok dengan satu orang pemandu. Pemandu memakai buku panduan guru, dan murid memakai buku panduan murid. Usia murid dalam satu kelompok diusahakan sama, atau bedanya tidak terlalu jauh, dan pembelajaran dilakukan setiap hari dengan waktu belajar antara 30 sampai 60 menit. Cara menghafal arti dengan metode An-Nasr dikelompokkan berdasarkan usia. Yang pertama, usia 7-12 tahun menggunakan pola 4-3-2-1. Usia 12-15 tahun menggunakan pola 3-2-1-1, dan usia di atas 15 tahun menggunakan pola 2-1-1. Cara menghafal arti dengan metode An-Nasr. Usia 7-12 tahun menggunakan pola 4-3-2-1. Pertama, guru membaca mufrodat beserta artinya sekali, lalu ditirukan santri sebanyak 4 kali. Misalnya, amma tentang apakah, lalu santri menirukan sebanyak 4 kali. Amma tentang apakah, amma tentang apakah, amma tentang apakah, amma tentang apakah. Seperti itu sampai ke ayat selanjutnya. Cara tersebut dilakukan sampai akhir ayat
atau tanda wakof yang diperbolehkan berhenti. Setelah sampai di akhir ayat atau tanda wakof, maka tanpa bantuan guru, santri disuruh mengulang dari awal sampai akhir. Masing-masing dibaca 3 kali. Amma, tentang apakah, ya tasa'aluna, mereka saling bertanya, anin nabai, tentang perintah, al-azimi, yang besar. Jadi mengulangi sampai 3 kali, mulai awal sampai akhir. Kemudian setelah itu santri mengulangi lagi, masing-masing dibaca 2 kali. Setelah 3 kali dibaca lagi 2 kali. Setelah itu mengulang lagi, dibaca hanya sekali. Jadi sesuai dengan pola 4, 3, 2, 1. 4 pengulangan mufrodat dengan disertai bantuan dari guru, dan yang 3, 2, 1 diulangi mulai awal tanpa adanya bantuan dari guru. Selanjutnya, cara menghafal arti dengan metode An-Nasr usia 12-15 tahun menggunakan pola 3, 2, 1, 1. Pertama, guru membaca mufrodat beserta artinya sekali, lalu ditirukan santri sebanyak 3 kali. Sama dengan halnya yang awal, metode usia yang tadi, hanya saja di sini diawali dengan 3 kali pengulangan. Misalnya, idza, apabila. Lalu santri menirukannya sebanyak 3 kali. Idza, apabila, idza, apabila, idza, apabila. Seperti itu. Cara tersebut dilakukan sampai akhir atau ayat tanda wakof yang diperbolehkan berhenti. Setelah sampai di akhir ayat atau tanda wakof, maka sama halnya seperti tadi, tanpa bantuan guru, santri disuruh mengulang dari awal sampai akhir, di mana masing-masing dibaca 2 kali. Misalnya, idza, apabila, jaa, telah datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Lalu dibaca lagi sampai 2 kali pengulangan. Setelah itu, kemudian santri mengulang lagi, masing-masing dibaca sekali. Setelah itu mengulang lagi, masing-masing dibaca sekali lagi. Jadi sesuai dengan pola 3, 2, 1, 1. Jadi 3 pengulangan awal mufrodat yang dibantu atau didampingi oleh guru, lalu 2, 1, 1 pengulangan per ayat tanpa ada bantuan dari guru. Cara selanjutnya menghafal arti dengan metode An-Nasr usia 15 tahun ke atas menggunakan pola 2, 1, 1. Pertama, guru membaca mufrodat beserta artinya. Seperti contoh, inna, sesungguhnya kami. Lalu santri mengulangi sebanyak 2 kali. Inna, sesungguhnya kami. Inna, sesungguhnya kami. Seperti itu. Sampai akhir ayat atau tanda wakof yang diperbolehkan berhenti. Setelah sampai di akhir ayat, lanjut tanpa bantuan guru, santri mengulangi dari awal sampai akhir, masing-masing dibaca sekali. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami telah menurunkannya, fi lailatul qadri, pada malam kemuliaan. Itu diulangi lagi sebanyak 1 kali. Setelah itu diulangi lagi sebanyak 1 kali lagi. Jadi sesuai dengan pola 2, 1, 1. Pengulangan mufrodat di awal sebanyak 2 kali dengan pendampingan guru, dan setelah wakof dibaca sekali tanpa pendampingan guru. Lanjut ke subbab yang kelima, yakni keunggulan serta kelemahan metode An-Nasr. Keunggulan dari terjemah Al-Quran dengan metode An-Nasr antara lain: pertama, dapat belajar dan mendalami terjemah Al-Quran secara lebih intensif dengan metode An-Nasr. Karena tujuan utama metode An-Nasr yakni
mampu menerjemahkan per kata maupun per ayat. Jadi lebih intensif dalam mempelajari terjemah Al-Quran. Yang kedua, dapat belajar bidang studi pelajaran secara efektif lewat pengajaran secara mandiri dan inovatif. Dengan kemampuan menerjemahkan per kata maupun per ayat, memudahkan dalam mempelajari bidang studi pelajaran lainnya yang mana bisa dipelajari secara mandiri serta inovatif. Yang ketiga, pola pengajaran dengan praktek dan aplikasi pemahaman terhadap pelajaran yang lebih banyak. Maksudnya praktek pola yang digunakan sangat mudah untuk diaplikasikan, maka lebih mudah pula dalam memahami serta mempelajarinya. Sedangkan kelemahan dari terjemah Al-Quran dengan metode An-Nazar di antara lain, yang pertama, lebih memfokuskan terjemah Al-Quran dengan teknik mengulang-ulang dan menjadikan ilmu bahasa Arab atau nahwu sorofnya menjadi tahap selanjutnya. Jadi, pelajaran tentang nahwu sorof cukup dipelajari oleh guru dan boleh disampaikan kepada murid di sela-sela pelajaran menghafal arti kepada murid yang sudah dianggap mampu. Yang kedua, buku panduan tidak diperjualbelikan bebas. Jadi jika ingin memilikinya maka harus ke pondok pesantren yang menerapkan metode terjemah Al-Quran An-Nazar. Yang ketiga, kurang efektif apabila diterapkan kepada usia lanjut atau yang daya ingatnya sudah menurun, karena metode ini membutuhkan daya ingat yang kuat. Pembahasan yang kedua yakni metode An-Nazar berpengaruh dalam menghafal juz 30. Memahami Al-Quran, siswa tidak hanya menghafal suratnya saja, akan tetapi bisa juga menggunakan metode An-Nazar, di mana siswa menghafal beserta artinya, baik per kata, dan memahami isi kandungan surat. Apabila metode berjalan dengan baik, maka peserta didik memiliki motivasi yang tinggi untuk menghafal juz 30 dan memahami isi kandungan melalui terjemah yang ada di dalamnya. Dengan begitu, jika metode yang digunakan sudah tepat, maka tujuan yang ingin dicapai dalam menghafal juz 30 akan tercapai dengan baik. Dengan adanya metode An-Nazar yang dapat membantu serta memudahkan siswa dalam menghafal juz 30 dan juga bisa menumbuhkan motivasi dalam diri, semangat untuk menghafal Al-Quran sehingga sehingga siswa saling berlomba untuk bisa menyelesaikan surat-surat pendek yang ada dalam juz 30 agar tidak tertinggal satu sama lain. Pembahasan yang ketiga yakni pengaruh metode An-Nazar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Metode An-Nazar merupakan salah satu upaya untuk mempermudah siswa dalam membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran. Pembelajaran menggunakan metode An-Nazar mampu merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. Apabila dalam pembelajaran An-Nazar, sistem pembelajarannya yang dilakukan secara klasikal atau bersama-sama, yang mana bisa menjadikan siswa lebih bersemangat. Sehingga kemampuan menerjemahkan siswa dapat lebih meningkat. Dengan meningkatnya kemampuan menerjemahkan siswa diharapkan juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di kelas. Karena mengingat kemampuan menerjemahkan merupakan pintu masuk untuk memahami isi kandungan suatu ayat dalam Al-Quran. Dalam pembelajaran An-Nazar, memang dibutuhkan metode klasikal agar siswa dapat lebih mudah menghafal serta untuk menunjang keaktifan siswa. Guru bisa membentuk beberapa kelompok dalam satu kelas, yang mana berdasarkan analisis Aulia Rahma mahasiswi pasca sarjana Universitas Hasyim Asy'ari Jombang yang dilaksanakan di SMP Islam Rosyad Fikri Jombang, telah menjelaskan bahwasanya implementasi metode An-Nazar mampu meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran
Al-Quran hadis sebanyak 7,8%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.